knalpot rusak. Sorry, knalpot rusak. Allah menentang Tuhannya orang Yahudi yang punya anak. Bagaimana mungkin Pak Madia mengatakan bahwa oh Tuhannya sama gitu. Salah ya Pak ya, salah ya. Terima kasih. Saya jelaskan dulu ayat yang pertama yang Ibu datangi, baru kita bahas Ujair. Jadi yang pertama tadi ayat yang Ibu datangi itu. Oh, maaf, itu bawaanmu sendiri, kemauanmu sendiri. Ya. Ada sebagian mana ayatnya mengatakan ada ayat ini menunjukkan bahwasanya inilah kesesatan sebagian orang-orang Yahudi dan sebagian orang-orang. Aku ingin membuktikan ke Ibu Uti bahwa orang Yahudi itu sesembahannya itu macam-macam, berbeda-beda gitu loh. Ini pembuktiannya. Nanti baru Ibu Uti. Tapi itu jelas membuktikan Tuhan kamu bukan Tuhan saya. Itu artinya Tuhan kamu iya. Kan itu kitabnya Mbak Uti itu tidak bisa dijadikan rujukan. Karena apa? Kitab gue yang salah jelaskan. Nah, itu membuktikan kebenaran Al-Qur'an. Iya, jadi Ibu Uti lagi menampar muka sendiri nih. Apa bang muka sendiri? Seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Allah telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Nah, ini gimana ini? Buatan. Nah, ya ayat yang kamu kasih nggak nyambung itu Ibu Uti. Tidak tahu konteksnya. Mengoreksi Al-Quran, menampar muka Ibu Uti sendiri. Dasar ini Tuhan jadi-jadian, Tuhan yang dibuat. Parah ini. Nah, penebusmu. Mana ada Allah menebus? Lalu Allah anak ini yang diutus menjadi manusia, maka satu-satunya pribadi. Secara umum, umat Islam itu meyakini sesuai dengan surah Al-Baqarah ayat 62 dan pengakuan-pengakuan Nabi mereka berserah diri, maka di dalam Islam disebutlah Islam. Orang yang berserah diri itu artinya apa? Orang yang menyembah Tuhan Esa Murni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi anzala sakinata fi qulubil mu'minin yastadul imana ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena kita diberi waktu dan kesempatan ya berjumpa kembali melalui channel Salam Satu Akidah. Semoga kita semua dirahmati Allah dan diberi kekuatan serta keteguhan hati di dalam iman Islam untuk terus meningkatkan iman serta ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Baiklah saudaraku semuanya, pada kesempatan kali ini kembali saya akan menampilkan sebuah perdebatan ya, yaitu antara saudara-saudara muslim kita, di antaranya Media Channel, saudara Aditya Rahmana Raja, kontra Bu Uti Watimena ya, dan ada beberapa saudara Kristen lainnya. Nah, yang lucunya di dalam perdebatan ini adalah Bu Uti Watimena mencoba menyamakan konsep ketuhanan Kristen dengan Islam dengan mengusung dasar Bibel ya yang menjadi sumber utama dan mencoba untuk mengkoreksi Al-Quran. Nah, ini adalah suatu kemustahilan dan tentunya bagi kita, bagi umat Muslim, suatu kelucuan dan aneh ya. Karena kita ketahui bahwa Al-Quran adalah kitab yang terakhir menyempurnakan kitab terdahulu serta meluruskan kekeliruan dan keingkaran umat pada zaman dahulu yang sudah diberi petunjuk oleh Allah melalui Nabi dan Rasulnya. Nah, bagaimana nanti Bu Uti ini mencoba mencocokkan ya Bibel itu dengan Al-Quran, tentu ini akan menarik kita simak ya. Namun sebelum saya putarkan videonya terlebih dahulu, tentunya saya mengucapkan terima kasih yang setitingginya kepada saudaraku semua yang sudah mendukung channel ini dengan subscribe. Juga yang baru bergabung, jangan lupa subscribe, like, serta di-share. Dan kita dukung semua channel Islam ya untuk terus menjadi corong dakwah guna membentengi umat dari upaya pemurtatan serta penangkalan akidah umat Islam. Langsung saja kita simak videonya. Selamat menyaksikan. Sekarang begini, siapa ini yang
lawannya Mbak Uti ini siapa ini? Bang Madia sajalah. Aja. Oke, Firman mana aja? Madia, Ya. boleh Madia. Mulai Madia. surah mana? Gimana? Surah Oh mana? ya. Surah mana? Boleh, silakan. Siapa Bang Rahman Raja? Siap. Oh, oke, Ya, silakan. ini udah ya. Hah? Tapi saya mau lihat apakah saya berhasil penilaiannya. Yang betul ya Pak Madia boleh, saya 1 lawan 2 boleh. Kalau misalnya Rahmana kurang ilmu, Madia bisa bantu. Ya, saya berani lawan 1 lawan 2 sini. Sombong Silakan. sekali. Pak Madia di Bang dalam. Ramana dulu, silakan Bang Ramana. Bang Ramana silakan Sombong, Bang Ramana. Silakan. Oke, Silakan, sombong Bang sekali. Rahman. Mau Dia di tidur dalam lawan 1 katanya. Bertiga. Iya. Oke, silakan. Siapa yang mulai duluan ini? Kenal pot rusak. Sorry, kenal pot rusak. Mbak Uti, Silakan sorry. Buti duluan. Ya, silakan Mbak Uti duluan. Kamu ya, jadi saya hanya ingin melanjutkan apa yang dibicarakan oleh Rahmana, oleh Pak Madia tadi ya. Pak Madia mengatakan bahwa sebetulnya Tuhannya orang Yahudi itu sama ya, satu oknum. Tuhannya Yahudi itu adalah Allah Subhanahu wa taala ya. Dengan mengatakan sama itu artinya Subhanahu wa taala. Tetapi pertanyaan saya di dalam kitabnya yang diklaim katanya menerima wahyu itu, Muhammad mengatakan bahwa Allah itu tidak suka dengan Yahudi karena orang Yahudi menganggap Tuhannya itu punya anak. Lalu Allah mengatakan bagaimana mungkin Allah punya anak sedang dia tidak punya istri gitu loh. Nah, yang jadi masalah yang kita ketahui yang dimaksud Allah punya Tuhan punya anak itu tidak seperti yang ada di konsep Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala mempunyai konsep, dia tidak tahu bahwa konsep anak Allah itu tidak seperti yang dia pikir, bukan biologi jasmani daging gitu loh. Nah, oleh sebab itu saya bisa mengatakan bahwa Pak Madia Channel hanyalah berasumsi, hanyalah mengatakan semua yang dia mau saja ya. Dia mau saja lalu pikirannya kemana-mana lalu dia katakan itu sebagai kebenaran ya. Karena di Quran sendiri mengatakan bahwa Allah sama sekali tidak suka dengan konsep Tuhan punya anak dan itu ditujukan kepada siapa? Ditujukan kepada Yahudi. Dengan demikian nyatalah bahwa ada 2 oknum yang saling bertentangan. Allah menentang Tuhannya orang Yahudi yang punya anak. Bagaimana mungkin Pak Madia mengatakan bahwa Tuhannya sama gitu. Salah ya Pak ya, salah ya. Terima kasih. Oke. Apa Madia tanggapin aja kalau ini posisinya? Iya, Pak Madia dulu lah. Oke, Madia tanggapin ya. Jadi yang ditanya, yang Ibu tidak datangi ayat itu, bagaimana mungkin Allah itu punya anak kalau dia tidak punya istri itu ayat asbabun nuzulnya bercerita pada saat Nabi Muhammad itu menjelaskan kepada para penyembah berhala di Mekah pada saat itu. Bukan rujukan kepada bangsa Yahudi loh ya. Ini kepada para penyembah berhala yang pada saat itu ada menjelaskan ada anak, ada macam-macam lah posisinya mereka menyembah berhala. Seperti itu gambaran ayat tersebut. Itu jadi patah sendiri ya karena asbabun nuzulnya berbeda. Tidak, ada yang lain ayatnya ya tentang Uzair itu, tentang Ezra. Ya, Ezra itu Uzair siapa? itu, ya, Uzair itu bagian dari siapa itu? penyembah kafir Quraisy, Ibu. Uzair, Lata, Uzair itu bagian penyembah kafir Quraisy ya. Iya, para penyembah berhala di kafir Uzair Quraisy ya. itu adalah kalau kalian mau akui, kalian mengklaim sendiri Uzair itu Ezra. Ezra Tapi- itu ada di dalam kitab Perjanjian Lama. Ya Allah, bertanya lagi Ibu nih. Uzair sebentar. Saya jelaskan dulu ayat yang pertama yang Ibu datangi, baru kita bahas Uzair. Jadi yang pertama tadi ayat yang Ibu datangi itu tentang berhala ya, para penyembah kafir berhala. Kalau Uzair itu memang menyangkut kepada bangsa Yahudi, tapi yang Uzair itu orang baik loh, tapi dijadikan Tuhan pada masa itu. Tidak ada korelasinya sebagai anak Tuhan loh. Mana ayatnya Uzair dijadikan Tuhan? Tunjukkanlah. Tunjukkan kepada diriku. Tunjukkan Pak, tunjuk Pak. Ya, Al-Quran surah At-Taubah ayat 31. Al-Quran surah At-Taubah ayat 31. Oke. Itu tidak ada posisi itu anunya menjadikan itu, malah Uzair itu tokoh ya pada saat itu dijadikan sesembahan, bukan anak. Nah, itu sekarang ya Al-Taubah 9 ayat 30 itu orang-orang Yahudi berkata Uzair itu putra Allah dan orang Nasrani berkata Al-Masih itu putra Allah. Demikian itulah ucapan mereka ya. Jadi Uzair itu siapa ya? Ini ditafsirkan oleh kalian sendiri bahwa Uzair itu adalah Ezra gitu kan. Ini sih sebetulnya Allah bingung ya, Ezra itu siapa, Uzair itu siapa gitu loh.
Demikianlah Oke, ucapan baik. mereka dengan mulut mereka. Mereka meniru perkataan orang-orang kafir yang terdahulu. Dilaknati Allah lah mereka. Bagaimana sampai mereka berpaling. Itu At-Taubah 9 ayat 30, Pak. Ya. Jadi oke, Itu berarti jelas gini ya poin. dikatakan. Berarti begini Bukti. Nasrani, Oh, jadi putra Allah. oke, mari jawab ya, Ah, mari tanggapin. Iya, iya. Mari tanggapin. Jadi poinnya di ayat ini artinya masalah ini masalah Al-Qur'an itu sudah menegaskan jangan sampai memberikan informasi ya kepada umat Islam bahwa ada terjadinya mereka menyembah tokoh-tokoh di ajaran mereka termasuk sampai dijadikan Tuhan. Ini informasi ini. Nah, korelasinya dengan anak Tuhan yang kita bahas di sini Sekarang sebenarnya tidak berkorelasi, Bu Uti. Tidak ada berkorelasi dengan ajaran anak Tuhan posisinya. Karena Tuhan, anak Tuhan dalam posisi kepercayaan orang Yahudi itu pemahamannya berbeda dengan yang diyakini Ibu Uti. Karena orang Yahudi berpahaman anak Tuhan itu secara umum orang yang dekat kepada Allah, orang yang berbakti, mengabdi kepada Allah, itu saja. Jadi anak Tuhan Ya. di ajaran Yahudi posisinya beda loh, Ibu Uti. Coba Anda tanyakan kepada orang Yahudi. Itu berbeda posisinya anak Tuhannya, pemahamannya dengan orang Kristen. Seperti itu, Bang Ya. Ibu Uti. Ya. Ya, silakan. Nah, sekarang At-Taubah 9 ayat 30 tolong bukain lagi deh. Orang-orang Yahudi berkata, Pak ini bukan mengejar Uzair ya, tetapi orang-orang Yahudi yang berkata ya. Jadi salah lagi Pak Madia. Orang-orang Yahudi berkata ya, Uzair kita lupain aja lah. Kita ganti Uzairnya jadi Bejo itu putra Allah gitu. Jadi ini perkataan dari orang-orang Yahudi, bukan Ezranya, bukan Uzairnya yang berkata putra Allah, tetapi orang-orang Yahudi. Dengan perkataan orang-orang Yahudi ini mematahkan pendapat asumsi dari Bapak Madia bahwa Tuhannya sama ya, karena Tuhan Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahwa orang Yahudi itu bilang Tuhannya punya anak. Bagaimana mungkin kalau itu adalah oknum yang sama, sedangkan Allahnya sendiri bilang, orang Yahudi itu bilang kalau Tuhan mereka itu punya anak. Nah, itu dia ya. Begini Jadi Mbak Uti. nggak masuk akal, Ya, oke? biasa Ya. menjawab sedikit ya. Begini Mbak Uti ya. Yang perlu digarisbawahi di sini Mbak Uti itu orang-orang Yahudi itu mereka itu ya tidak semuanya taat kepada hukum Taurat ya. Sama halnya dengan orang Apa Islam lagi itu. ngomong hukum Taurat? Nah, dengar dulu maksud saya itu Apa masalahnya sama hukum Taurat? Nah, ini di situ kan berbicara itu tidak berbicara konsep ketuhanan, Mbak Uti, tetapi berbicara itu umat yang ingkar kepada Sang Pencipta gitu loh. Sama halnya dengan dalam Islam ya. Ada orang yang mengaku Islam seperti Pak Ibnu Kalam misalkan ya. Di sisi lain Pak Ibnu Kalam mengaku Islam itu agama yang benar, tetapi Pak Ibnu Kalam ini menuhankan manusia, ya kan, menuhankan Yesus maksud saya. Nah, di sini posisi Pak Ibnu Kalam jelas sesat, ya kan. Sama dengan hal tadi orang Yahudi yang digambarkan oleh Al-Qur'an tadi ya. Ada sebagian orang-orang Yahudi yang mengatakan bahwasanya Uzair itu putra Allah gitu loh. Oh, maaf, itu bawaanmu sendiri, kemauanmu sendiri. Nah, ada sebagian, bukan. mana ayatnya mengatakan ada sebagian ya. Di Nah, dalam makanya Al-Maryam begini. Maryam 88. Saya tambahin Maryam Sebentar, 88. sebentar Dan dulu, nggak usah mereka kita. berkata ya, Maryam 88 tolong buka Maryam 87 88. Sebentar dulu, Ini jangan kita siapa? loncat dulu Mbak Uti. Begini, kan di situ itu setelah ayat itu mengatakan bahwasanya orang-orang Yahudi mengatakan Uzair itu putra Allah, itu disandingkan juga dan ya orang-orang Nasrani berkata Al-Masih putra Allah, ya kan? Jadi ada kolerasinya antara pernyataan orang-orang Yahudi dengan orang-orang Nasrani. Di sini ayat ini menunjukkan bahwasanya inilah kesesatan sebagian orang-orang Yahudi dan sebagian orang-orang Nasrani gitu loh. Dan di situ tidak berbicara konsep ketuhanan. Ya kalau orang Yahudi jelas ya konsep ketuhanan kalau di kitab Yesaya, di kitab Ulangan, di kitab Sakaria ya, itu mereka bertauhid gitu loh. Dan di kitab Perjanjian Lama ini tidak ada tambahkan, satupun. Bang Tia, mari tambahkan. Ini Bu Uti, mari tambahkan. Jadi yang sebagian yang beriman itu dikonfirmasi dalam surah Al-A'raf ayat 138. Mari bacakan Al-A'raf ayat 138. Dan kami seberangkan Bani Israel ke seberang lautan itu, maka setelah mereka sampai kepada suatu kaum yang tetap menyembah berhala, mereka Bani Israel berkata, "Hai Musa, buatkanlah kami sebuah Tuhan berhala, sebagaimana mereka mempunyai beberapa Tuhan berhala." Musa menjawab, "Sesungguhnya kamu ini adalah kaum yang tidak mengetahui sifat-sifat Tuhan." Nah, jadi ini menggambarkan ya di ayat ini memang ada sesembahan yang lain. Kaumnya itu terbagi-bagi sesembahannya.
untuk bangsa Yahudi, Ibu Uti. Jadi posisi bangsa Yahudi ada yang menyembah Tuhan yang benar, ada yang menyembah Tuhan yang Iya. nggak benar, yang macam-macam. Silakan Bang Maaf, Rana. ini asumsi. Silakan, Bang Maaf, Rana. ini asumsi Iya, jelas jadi- cuma asumsi. jadi- Tanya Kak, jadi sekarang mana Yahudi- ayatnya? Yahudi yang Kak, mana? ayatnya Yahudi yang dulu. mana? Silakan Yaitu dulu. Yahudi yang Ya, menjadi ayatnya Surah yang Al-Araf mana? ayat 138. Al-Araf ayat Ayatnya Al-Araf ayat mana yang 138. mengatakan orang Yahudi terpisah-pisah, ada yang menyebut dirinya Tuhannya Allah Bapa, ada yang tidak mengakui Tuhannya Allah Bapa. Tolong diunjukin dulu. Bang Aditya, surah Halo. Al-Araf Ada. ayat coba Al-Araf ayat Bu Uti bertanya kepada Yudaisim, apakah mereka menyembah Tuhannya Ibu Uti? Saya Kan tidak. bertanya, tolong tunjukkan kepada saya di mana Allah jelas-jelas mengatakan orang Yahudi golongan yang suka sama saya dengan golongan yang QS tidak 7 suka ayat sama 38. saya. Ya, baca, Oke, baca. ayat 38 Bang Aditya. QS 7 ayat Oke, 38. siap. Itu dasarnya, Bentar itu ya. sudah dijelaskan, ada kepecah-pecah. Mbak Uti, mikrofon jangan terlalu dekat napasnya, Mbak Uti. Oh, kedengeran dia? Iya nih. Iya. Mau dideketin kejauhan nggak kedengeran, dideketin itu. Saya Sudah tidak saya tahu setting. di sini. Ya, sudah saya setting dari sini. Saya perbesarkan suara Mbak Uti kok. Kayak bom suaranya, Oh, kayak iya. knalpot rusak. Udah. Berapa tadi, Habis itu enak Bang aja. Media? QS 7 ayat 38. Saya kira Al-Araf ya, ayat 38. Ya. Ya itu Bang, sudah tampil Bang? Kelihatan? Besar. Sebentar, aku cek dulu. Ada yang keliru kan nyebut ayatnya sebentar. Keliru. Kala dahulu fi. Tadi sudah Madia bacakan tadi. Yang benar ayatnya ini ya? Sebentar. Al-Araf ayat 38 benar ya itu sudah? Ya benar udah ini. Yang Madia bacakan tadi Bang, ayatnya. Sudah Madia bacakan sih ayatnya tadi sama Ibu Uti dan sebelumnya. Bunyinya begini, artinya Allah berfirman, masuklah kamu ke dalam api neraka bersama golongan Beda. jin dan manusia. Betul ayat itu ya? Beda sudah ayatnya. Beda sudah kok beda ini. Tadi sudah Madia bacakan sih, bisa di-rep kok anunya. Sudah Ya, Madia bacakan Maryam ayatnya 87 tadi. aja dulu deh. Maryam 87, 86 coba. Maryam 86, 87, 88. Maryam 87, 88, 86, 87, 88. Coba saya mau lihat dari atasnya. Ya, Maryam ini Mbak Uti yang perlu digarisbawahi ya. Maryam ini surah Maryam ini surah ibunya Yesus ya, ibunya Nabi Isa maksud saya. Bodoh, Karena- pokoknya ada di dalam kitabmu. Jangan kamu Bang lupa. pilih-pilih. Bang Aditya salah, Jangan- sorry ketinggalan jangan dukung saya 138 Bang Aditya. pilih-pilih. Bang Aditya, Ya, coba. Bang Aditya 138. Oke, saya baca 138. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, Ini ayat dari Maryam Mbak Uti ya. Iya, Maryam 87, 86, 87, 88. Bang Aditya, 88. Bang Aditya 138 betul. Betul aja 138 Al-Araf 138. Itu yang benar sudah. Oh. Ketinggalan satunya Mas dia sebut. 138. Itu pembuktiannya. Yahudi berbeda-beda. Nah. Ya. La yamliku nasafata illa manittahsa indarahman susah sekali ya. Illa manittahasa indarahmani dan ya. Kecil kali soalnya, sorry ya. Terus apa tadi? Al-Araf ayat 138. Al-Araf ketinggalan satunya tadi. Al-Araf ayat 138. QS 7 ayat 138 itu pembuktian bahwa orang Yahudi itu ada dua macam-macam sesembahannya. Nah, ada yang sekarang menyembah ya. baik, ada yang menyembah. Ya, buka saya punya dulu. Maryam 86, 87. Ini yang mana yang mau saya duluan ini? Bingung kali saya. Maryam, Yang ini sudah. BOT, biar ini jelas dulu yang satu kelar satu masalah. Al-Araf ayat 138. Aku ingin membuktikan ke BOT bahwa orang Yahudi itu sesembahannya itu macam-macam, berbeda-beda gitu loh. Ini pembuktiannya. Nanti baru Ibu T ya. Jadi yang apa yang murid-muridnya apa anak buahnya Musa yang mana? Orang Yahudi yang mana tuh? Ya makanya nanti dibaca itu ayatnya. Al-Araf ayat 138. tunjukin.
Oke, Baca. wajah was Nabi Bani Israel. Oke. Dan kami selamatkan Bani Israel menyeberangi laut itu. Bagian utara atau ya dalam kurung ya, bagian utara dari Laut Merah. Ketika mereka sampai kepada suatu kaum yang tetap menyembah berhala, mereka Bani Israel berkata, "Wahai Musa, buatlah untuk kami sebuah Tuhan atau berhala, sebagaimana mereka mempunyai beberapa Tuhan atau berhala." Musa menjawab, "Sungguh kamu orang-orang yang bodoh. Sesungguhnya mereka akan dihancurkan oleh kepercayaan yang dianutnya dan akan sia-sia apa yang telah mereka kerjakan." Ya demikian. Oh. Nah, Ya, itu kan sekarang menandakan ya, bangsa Yahudi silakan. sembahnya beda-beda gitu loh. Ya, Sembahnya sekarang yang beda-beda itu ya. dimaksud yang punya anak itu siapa? Nah, sekarang jawab saya dengan jujur, dengan hati yang terbuka, dengan kerelaan. Uzair itu tafsirannya adalah siapa? Silakan jawab saya. Uzair itu siapa? Uzair itu Ya adalah Uzair, tokoh ya. begini ya, Uzair itu ya nickname buat ya Uzair ya Uzair. Uzair itu siapa? Di dalam Al-Quran, Alkitab pasti ada dong kalau memang Tuhannya sama. Jangan-jangan kalian katanya Tuhannya sama, tapi ada nama-nama cerita-cerita yang beda-beda. Ya Allah punya Enggak, Bu Uti. Cerita yang beda-beda itu Ya, hanya sekarang Tuhannya Bu jawab. Uti. Itu Jawab, beda. Uzair itu siapa? Hmm. Saya Oke, tahu ada kita jawab lihat ya. tafsiran. Di Uzair dalam siapa? di dalam Al-Qur'an Cari itu tafsiran, Uzair siapa? ya Uzair siapa? Uzair itu adalah nabi Uzair dalam Islam itu. Iya, di mana itu? Katanya ada tafsirannya itu Ezra loh. Tafsiran itu Ezra. Ezra itu di dalam Alkitab loh. Ezra, Nehemia. Ya Begini, Allah Mbak Uti. menyebut Ezra itu Uzair. Jadi ini maksudnya Kalau adalah sebentar. yang tercatat di dalam Alkitab. Uzair itu. Nah, Ya, begini. coba cari Jadi tafsiran. Coba tafsiran Uzair. Begini, Mbak Uti. Ya, Nah. oke, kita jelaskan. Nah. Memang orang-orang terdahulu Ya itu, jawab Mbak aja Uti. Uzair itu siapa? Ya ini saya jawab. Orang-orang terdahulu itu, makanya Mbak Uti bingung di sini. Orang-orang terdahulu itu suka memberi nama pada anaknya menggunakan nama-nama kakek dan nenek mereka yang terdahulu. Makanya Mbak Uti itu ya di sini itu Mbak Uti itu sering salah ya Udah dalam jangan memaknai asumsi, nama-nama. jangan Kita ambil asumsi contoh, ya. sebentar. Nih kita berlogika, Nah, Adit. Kita berlogika Nah, sebentar, ya. ini Kita berlogika. ini referensinya. Nah, Ini referensinya saya mana angkat Uzair? ya. Nah, Uzairnya mana? Nah, Uzair itu siapa? kita ambil contoh ya. Banyak kesalahan-kesalahan nasab di dalam kitab Mbak Uti. Ya, misalnya Kesalahan di tempat nasab. saya nanya kamu, jangan nyerang saya dulu. Jawab aja enggak, dengan bentar. cepat, tegas, lugas dan berani. Uzair itu siapa? Oke, Nah, Bapak makanya- jawab ya. Kalau Sebentar memang dulu. tidak ada, bentar. Kalau tidak ada nama itu di dalam Alkitab, itu jelas membuktikan Tuhan kamu bukan Tuhan saya. Itu artinya Oke, begini. Tuhan kamu Iya. punya pengalaman sejarah sendiri, Tuhan saya punya pengalaman sendiri. Kalau kamu mau mengatakan bahwa Tuhan itu sama, semua kisah sejarahnya harus sama-sama mencatat. Titik. Oke, Itu begini, Mbak logika Uti. orang Oke. pintar, oke? Oke, betul ya, Cari betul begini. Uzair itu siapa? Sabar ya, sabar. Kalau Mbak Uti ya ingin membandingkan cerita Al-Qur'an dengan ceritanya Bible ya, ingin mencari dia sebentar dulu. Bukan muter-muter kebenarannya. Yang jadi permasalahan itu kitabnya Mbak Uti itu tidak bisa dijadikan rujukan. Karena apa? Kitab gue yang Nasab- salahin. Sebentar. Saya mau nanya, Nasab- ini bicara Bentar tentang dulu. kitab orang Yahudi. Uzair itu siapa? Iya. Ini kan jelas. Orang-orang Yahudi berkata, Uzair itu siapa? Aduh, Makanya- Jadi ya, orang-orang Yahudi makanya begini, salah Mbak satu- Uti. tercatat di dalam Jangan saya Alkitab. bicara pernah sedikit dulu. Bang Mbak Aditya. Uti itu mencari perbandingan dengan Al-Quran. Kalau Ya, kalian Jadi karena- begini, adalah Karena Ezra, yang memang berkata kita bahwa- itu, bahwa Muzair itu adalah Yesus itu salah semua adalah gitu anak loh. Allah itu orang-orang kafir Yahudi yang sama dengan Mbak Uti. ya lalu siapa Itu itu loh. berkata? Nggak mungkin nama orang itu. Karena Orang Yahudi karena itu hanya Uzair karena itu hanya putra satu Allah. karena dari dulu termasuk salah satu ya Nah, Yahudi putra yang beragama Allah Nasrani, Kristen seperti Mbak Uti. itu Mereka Uzair selalu siapa? mendalilkan bahwa Tuhan mereka itu anak Allah. Tuh. Sekarang jawab saya. Dan itu terbukti di siapa? pihak Mbak Uti bahwa Mbak Uti itu menyembah anak, bukan menyembah bapak. Sedangkan anak jawab sendiri aja, berdoa kepada Ramana. bapak. Jangan kerojotan, jangan kesurupan, jangan bonyok-bonyok gitu. Jawab Ini aja. ada jawab Oke aja. lah. Oke, Bu Uti. Ya, Oke, biar saya Uzair jawab, biar saya siapa? jawab aja. Begini, Mbak Uti.
Ya, jawab, Oke, jawab, biar jawab. saya biar saya jawab aja Muti ya. Bentar, begini. Ya, Kalau penjelasan tentang Nabi Uzair itu banyak nah, sekali kita jumpai di dalam hadis ya. oke. Bahkan di dalam dengar dulu lah dalam kitab-kitab Syekh Nawawi, juga di Ya, dalam tak kitab bukain dulu ya. Imam Ibnu Uyainah. Soalnya Ya, begini ya, banyak hadis-hadis aku yang buka Google. Tak menceritakan tentang bukain Google. dengar dulu. Bu, Ya. silakan buka ya. Nama Uzair itu Ya, ada. tolong bukain ini sini ya, di sini ya. Aku buka sini ya. Ah, Uzair. silakan. Soalnya Uzair. begini, kalau kitabnya Mbak Uti disanding dengan Al-Quran itu tidak level gitu loh, karena kitab Mbak Uti sendiri nasab-nasab Yesus itu bertentangan dan itu bisa saya datangkan ayatnya loh. Di satu mengatakan ini keturunan Yesus, yang satu lagi enggak gitu, enggak nyambung. Makanya ketika Al-Quran disandingkan dengan kitab Mbak Uti tetap bermasalah di kitab Mbak Uti. Itu jadi masalah. Terlempar Ibu Utinya. Terlempar Bang Mana? Ibu Utinya terlempar. Terlempar ya Ibu Utinya. Oh, terlempar ya, terlempar. Iya, soalnya Saya dengan bicara ya. ya silakan, Pak. Saya sambung boleh? Ya, silakan. Ya, soalnya banyak banyak kontradiksi di Bible. Ya, sebenarnya begini ya. Ya, Seperti yang saya jelaskan tadi, Alkitab itu berkesinambungan ya. Alkitab ini berkesinambungan justru kalau kita mau bandingkan dengan Quran, Quran itu semua bertentangan dengan isi Alkitab. Yang dari perjanjian lama sampai perjanjian baru. Tapi saya tidak mau bahas itu ya. Saya dengar tadi di awal ya, tapi saya belum dapat kesempatan untuk bicara. Dari Bang Ramana Raja mungkin atau dari Bang Madia yang bilang tadi ya bahwa Sakaria yang dibicarakan itu Sakaria ibunya Yohanes ya. Sebenarnya bukan, Anda keliru. Kenapa saya bilang Anda keliru? Itu Nabi Sakaria itu hidup di zaman pembuangan di Babel. Itu 5 abad begini bang, sabar, tahan dulu. Kalau Bible dijadikan referensi itu nggak bisa bang, ya. Karena ayat satu dengan ayat lain itu bertentangan. Saya punya ratusan ayat bertentangan di Bible. Saya bisa buktikan itu masalahnya. Makanya kalau dijadikan rujukan bermasalah dia. Itu bagaimana? Bisa di situ jawab nanti kalau saya tampilkan. Ya, tunggu dulu. Saya mau luruskan kesalahan-kesalahan dulu di awal ya. Di awal tadi diskusi tadi saya mendengar Nabi Sakaria itu disamakan dengan Sakaria bapaknya Yohanes. Itu mereka hidup berbeda 5 abad. Jadi siapa yang bilang tadi Nabi Sakaria itu yang bapaknya Yohanes? Itu keliru sekali itu. Kedua, maaf, saya terlepas tadi nggak tahu kesalahan kenapa Apa yang bilang Sakaria bapaknya Yohanes tadi? Anda salah dengar begini bang. Dalam literatur Islam itu di awal tadi Nabi Sakaria itu ya, Bunda Maria itu anak apa namanya semacam. Ayo, mari kita baca ya. Ya, berbeda. Ya. dan Nabi Sakaria itu Sakaria Nah, dengan Nabi Sakaria Adit, berbeda. maaf. Adit, Itu tolong Adit, dua tolong orang saya kasih berbeda tuh. itu. Saya kasih linknya, maaf Pak. Tante iya sebentar, memang saya Yesus dengan Nabi interupsi. Isa juga berbeda. Sebentar saya interupsi ya, tolong diangkat ya, kita buka ya. Saya bukakan ini caranya ngebukanya mengenal sosok. Ya, dalam surat At-Taubah ayat 30, Allah SWT berfirman tentang sosok. Nggak bisa yo, Mami lagi pakai. Orang-orang Yahudi mengatakan Uzair putra Allah. Ucapan mereka itu tak ubahnya orang Nasrani yang menyebut Nabi Isa AS bin Maryam sebagai anak Allah. Siapakah Uzair? Ketabok sendiri kan? Tentang disebutkan dalam Quran Al-Baqarah sebagai berikut. Nah, sekarang kita cari Uzair itu siapa? Sebentar Ya, saya dulu, juga sebentar belum- dulu. Saya juga Begini, baru Mbak T. baca ya. Saya juga baru sebelum baca loh ini. Ya. Saya juga baru baca ya. Jadi Ya. kita ini ya untung-untungan di sini ya. Ya. Untung-untungan ya. Jadi begini Mbak Uti, Ini. untuk membuktikan Aduh, kebenaran ayat ketakutan tadi. loh. Nah, sebentar dulu. Untuk membuktikan kebenaran ayat tadi, kan disandingkan sama dengan orang-orang Nasrani yang mengatakan Isa itu putra Allah, dan itu terbukti di agama Mbak Uti itu Mbak Uti itu menuhankan Mbak Uti lagi menabok muka sendiri gitu tuh. loh. Gitu loh. Mbak Uti. Itu disandingkan Anda, itu Mbak menunjukkan Uti. bukti. Nah, bagaimana Sekarang lanjut begini. Ibnu Katsir? Pendapat yang masuk Sebentar. mengatakan dengar Uzair dulu. adalah seorang nabi yang diutus oleh Allah kepada Bani Israel, ya kan? Ia Ya, hidup ya pada betul masa memang, Daud seorang dan nabi. Nabi Sulaiman dan juga Nabi Zakaria, Nabi Yahya. Ketika itu Ya. di tengah Bani Israel tidak ada seorang pun yang hafal Taurat. Jadi jelas ini diutus untuk Bani Israel. Ini bicara tentang memang orang Yahudi. Wah, Oh my Memang God. betul itu berbicara tentang orang Yahudi, Nah, betul itu Nah, Mbak Uti. sekarang Dengar dulu. intinya ya.
dengar dulu begini Ini ya. artinya ini para penafsir juga kebingungan ya. Allah membuat umatnya berada dalam kebingungan. Sekarang pertanyaan saya, Khidir ini siapa? Kalau Tuhan yang sama, bagaimana kami tidak mengenal Khidir? Nih ya, bentar dulu, Boti, saya jelaskan, Boti. Udah, jangan nyerocos kayak knalpot rusak aja. Begini loh ya. Tadi di situ kan disandingkan orang-orang Yahudi mengatakan Uzair itu putra Allah. Udahlah, nyaku aja. Bentar dulu. Dan orang Nasrani itu mengatakan Isa itu putra Allah. Itu benar enggak ya Mbak Uti mengatakan demikian itu, bahwasanya Yesus itu anak Allah? Benar kan? Buka, ya udah. Benar kan? Nah, itu membuktikan kebenaran Al-Qur'an. Ya, jadi Mariam ya. Permuka sendiri nih. Apa Bang, buka sendiri. Rahmana, kamu jawab saya, Khidir itu siapa? Siapa itu Khidir? Ini Khidir ya. Mari kita baca ya. Kalian tidak kebingungan atau seperti orang yang melihati suatu negeri yang bangunannya telah roboh hingga menutupi reruntuhan atap-atapnya. Dia berkata, bagaimana Allah menghidupkan negeri ini setelah hancur, lalu Allah mematikan orang itu selama 100 tahun. Wah, cerita apa ini? Kemudian membangkitkannya, menghidup. Iya, jadi begini, Allah itu maha dahsyat. Berapa lama kau tinggal di sini? Bahkan Tuhannya Ibu Uti itu Tuhan buatan Allah. Allah berfirman, tidak, engkau tinggal di sini 100 tahun. Ini cerita kayak Sleeping Beauty kayaknya ya, 100 tahun tidur baru bangun lagi. Ini cerita jelas tidak ada di ayat kami, jelas ini bukan Tuhan kami. Lihat makanan dan minumanmu yang belum berubah, tetapi lihatlah keledaimu yang telah menjadi tulang belulang dan Allah itu sangat dahsyat Ibu Uti. Bahkan Tuhannya Ibu Uti yang Ibu Uti sembah itu buatan Allah loh. Udah berasumsi. Maka tampilkan ayatnya bahwa Tuhannya Ibu Uti itu Tuhan buatan Allah. Asumsi. Coba Bang Aditya tampilkan Kisah Para Rasul 2 ayat 36. Coba. Tampilkan Kisah Para Rasul 2 ayat 36. Coba. Begini. Jangan balik lagi. Adit di Maryam 88 coba baca lagi. Ya jelas, Uzair tidak jelas ya. Tidak jelas ini siapa tokoh ini ya. Lalu kalau kalian mengatakan ini adalah orang yang tidak percaya, ada kotak-kotakannya, itu cuma asumsi. Kalian sendiri tidak tahu Uzair. Begini berarti, sebentar. Kita Mbak Uti itu tidak bisa dijadi rujukan gitu loh. Ayat satu dengan ayat yang lainnya bertentangan. Ya, coba kita sadarkan Ibu Uti dengan Kisah Para Rasul 2 ayat 36. Bang Aditya, coba tampilkan Kisah Para Rasul 2 ayat 36. Ya, Kisah Para Rasul 2 ayat 36. Oke, Kisah Para Rasul. Oke, bentar ya, sabar. Kisah Para Rasul 2 ayat 36. Kisah Para Rasul 2 ayat 36. Nah, jadi kesimpulannya, kalian tidak bisa membuktikan siapa itu Uzair. Lalu kalian tidak bisa mengambil kesimpulan sendiri bahwa jadi seperti ini. Jadi seperti ini Ibu Uti. Tuhan Ibu Uti itu Tuhan buatan. Coba bacakan Bang Aditya. Tidak bisa ya. Jadi seluruh kaum Israel jawab harus dong. tahu Kalau dengan saya pasti. salah jawab. Makanya diam dulu, begini kita jawab Putih. Jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Allah telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Nah, ini gimana ini? Tuhan buatan. Nah, ini berjelas Tuhan buatan. Allah telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Itu ceritanya apa dulu? Latar belakangnya apa dulu, Rahmana? Kamu kan ngaku. Sekarang jawab saya. Saya tanya di situ. Allah telah membuat itu apa maknanya? Allah telah membuat itu apa maknanya? Allah telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu apa maknanya? Membuat itu apa maknanya? Itu artinya, ya ingat ya. Artinya itu apa? Artinya membuat mata mereka tercengang-cengang dan mereka di situ tidak ada tertulis mata ini omong kosong sekali ini Bu Uti. Yesus betul-betul Tuhan. Pada saat itulah mereka menyembah Yesus sebagai Tuhan. Jadi jangan omong kosong begitulah, di situ ayat tidak menuliskan mata. Berdasarkan konteksnya ya. Jadi jangan salah menyerang karena kamu sendiri tidak tahu konteks. Jadi begini Ibu Uti, sudah terbukti bahwa kalian itu menyembah anak manusia yang dijadikan Tuhan. Sorry ya, enggak nyambung. Ya, ayat yang kamu kasih enggak nyambung karena itu kamu Ibu sendiri tidak itu tahu mengoreksi Al-Quran, menampar muka Ibu Uti sendiri.
kamu Rahmana, jawab saya Uzair itu siapa? Begini dulu Silakan. Ibu Uti, dari tadi sudah Jawab, dijawab. kan? Sekarang saya tanya ke Konteks Ibu Uti. kamu tidak mengerti. Ibu Uti, Sekali lagi kamu ada tidak nggak tahu Tuhan yang konteks, dibuat? jadi jangan menyerang orang dengan ayat yang kamu sendiri nggak tahu. Silakan. Saya sekarang tanya, jawab. ada nggak Tuhan yang Sama dibuat? dia jawab Uzair, bantu Rahmana, dia sudah kelojotan. Silakan jawab. Bukan keloyotan, Ibu Uti sudah takut dan ayat Ibu Uti Aditya sendiri. Coba jawab. Rahmana, dia sudah Saya tanya, ada nggak Tuhan yang dibuat? Loh, Loh, jawab saya. tadi ayat itu kan Uzair. menjelaskan. Takut ya, takut ya. Iya. Takut apa? Ih, Apanya yang takut? saya tanya, Sekarang ada nggak kamu Tuhan yang tanya. dibuat? Tuhan yang benar itu Tuhan yang memang yang membuat Tuhan apa Tuhan yang dibuat yang paling benar? Dengarkan ya, tak kasih tahu, duduk yang tenang, duduk yang manis, saya ajarin. Kamu anak sekolah minggu, saya ajarin ya. Saya ajarin kamu konteksnya, kamu harus tahu. Yaitu ajarin. pada saat Petrus sedang memperingati orang-orang Yahudi, karena orang-orang Yahudi pada Hilang suaranya Putih. saat Aduh. Dari Yesus penuhi Roh Kudus sudah suaranya. naik lah. Saya tanya Ibu Uti simpel saja. Bahasa atau makna Allah telah membuat itu apa maknanya? Orang dibuat sadar bahwa Yesus memang Tuhan. Ya, Tidak dibuat sadar di situ membuat Yesus menjadi Tuhan dan Kristus. Tidak ada kata-kata sadar di situ. Buti masa kita Buti sendiri Buti rubah. Parah ini. Nah, lu baca ya. Sorry, gua nggak mau ngikutin kemauan kamu karena kamu cuma mau mengalihkan supaya saya mau lagi. tidak Saya bertanya tampilkan Roma lagi tentang yang berkata Uzair. bahwa sesungguhnya Yesus telah mati dan bangkit agar menjadi Tuhan. Dasar ini Tuhan jadi-jadian, Tuhan yang dibuat. Parah ini. Begini Bang Putih. Sedikit, sebentar Putih. Begini Bang Putih, saya ilustrasikan sebentar ya. Iya Bang Tirak, maaf ya, saya cuma iseng-iseng sama Begini. Oke lanjut, Ini ngomong. saya istirahat dulu. Ya, sabar dulu Mbak Putih. Minum dulu Mbak Putih. Ya, Pak Ya, Madia, begini, balik jadi ke begini, topik. Mbak Uti. Ya, balik ke topik sama Pak Madia. Oke, sebentar. Sebelum ke Bapak dia, sebentar ya saya mediasi ya. Begini, ilustrasinya begini ya. Orang-orang Yahudi mengatakan Uzair itu putra Allah. Orang-orang Nasrani itu mengatakan Isa itu Udah diam, udah ada selesai. anak Kalian Allah. nggak bisa Sebentar jawab dulu. ya. Penafsir juga kebingungan. Ini saya yang Penafsir jawab. juga Ini saya yang kebingungan. jawab. Siapa? Enggak, ini saya yang jawab. Tuhan nggak tahu Demikian. Uzair itu siapa. Makanya saya jawab dulu, dengar. Demikianlah ucapan mereka dengan mulut Ya, mereka. Ya kan? Sekarang kita ambil contoh buktinya apa? Di zaman sekarang juga itu bisa dibuktikan loh ya. Orang-orang Kristen juga berselisih paham tentang Yesus itu. Ada yang mengatakan Yesus itu Tuhan, ada yang mengatakan Yesus itu Tuhan, dan itu fakta loh. Ada Unitarian, ada Trinitas, kan? Ada oneness, ada apa lagi ya. Demikian juga orang Bani Israel. Mereka itu ada yang benar-benar taat kepada Allah. Udah, Ada itu juga namanya yang asumsi, Adit. mengatakan bukan Itu asumsi, namanya dan itu asumsi. fakta loh. Asumsi. Aduh, Jangan jelaskan di situ bukan konsep ketuhanan yang dibicarakan kan, tetapi itu kan Ya, perilaku sekarang orang-orang buka yang Maryam sama Mbak Uti. dong. Aku buka Udah, sendiri sekarang ya. Maryam sebentar dilanjut ke Bang Madia. Nah. Silakan Bang Madia, ditampol Mbak Utinya. Silakan Bang Madia. Gini. Tadi Ibu Uti nanyakan siapa Uzair ya. Dalam posisi ini apa tadi apa sih 8QS 88 ya? Ya. Ya, saya sebentar kita ya. keluarkan Uzair dulu biar kelar masalah Uzair. Tadi Ibu Uti menanyakan masalah Uzair. Siapa Uzair? Nah, Uzair itu adalah Ya, salah tadi satu penafsiran tokoh. mereka, kalian ketakutan, aku kasih. Kalian ketakutan, muter-muter. Itu di jalan ini di Madia situ mau jawabannya. jawabkan. Tafsirannya aja jawabannya aku tidak tahu, aku juga bingung gitu. Udah, Baca siapa aja yang bilang deh. gitu? Tafsirannya Siapa juga bilang? mengatakan Siapa bilang? kemungkinan itu artinya bingung. Nah, siapa yang bilang Siapa? begitu? Ini Madia jelaskan. Nah, Jelaskan. dibuka aja nih. Siapa Kalau mau Uzair? ya, ayo. Kita baca lagi ya. Ya, siapa Uzair? Si Uzair Nah, itu ayo, adalah baca. sebutan di dalam Al-Qur'an. Ayo Sebutan baca. di dalam Al-Qur'an ketika sebentar. Nah, Ini itu Madia udah baca jelaskan dulu dulu. sebentar. Ini datanya jelas ya. Atau seperti orang Ya, yang silakan. melewati suatu negeri. Nah, ini ceritanya Uzair ini dia mati 100 tahun, lalu kata Allah dia itu bukan mati, dia tidur 100 tahun. Lalu kata Allah itu dia bukan tidur 100 tahun, tapi cuma bukan 300 apa? Tetapi sebentar kita baca ya. Berapa lama engkau tinggal di sini? Dia atau orang itu menjawab, aku tinggal di sini sehari atau setengah hari. Allah berfirman, tidak, engkau telah tinggal 100 tahun gitu kan. Nah, ini nggak ada ceritanya Terus di apa? Alkitab. Jadi jelas ini Terus orang apa yang yang berbeda ya.
Lihatlah cerita itu apa makanan yang dan Ibu ambil? minumanmu yang belum berubah. Nah itu sekarang. Tetapi lihatlah Poinnya apa? keledaimu yang telah menjadi tulang belulang. Agar kami menjadikan engkau tanda kekuasaan kami bagi manusia. Lihatlah tulang belulang keledai itu. Bagaimana kami menyusunnya kembali ya. Kemudian kami membalutnya dengan daging. Maka telah nyata baginya ya. Ia pun berkata, saya mengetahui bahwa Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Nah, dalam menafsirkannya, Ibnu Katsir menjelaskan para ulama berselisih. Nah, ulama aja bingung deh ya. Berselisih pendapat. Ada yang mengatakan orang itu dalam ayat tersebut adalah sebagai Ujair. Namun ada pula yang menyatakan, menyebut sosok yang dimaksud adalah Khidir. Ya, sebagian menduga dialah Armia bin Kaliyah. Nah, maaf ini jelas kami nggak kenal ya. Kami nggak kenal sosok yang seperti ini. Jadi kalau kalian mengatakan bahwa orang Yahudi terkotak-kotak, ya boleh-boleh saja. Tetapi kalau kalian mau memaksakan bahwa Uzair adalah Ezra, tidak ada catatan seperti ini. Kesimpulannya adalah Allahmu bukan Tuhan kami ya. Dia memberikan begini Mbak Uti. Ya, Kalau Mbak Uti, iya begini. Kalau Mbak Uti mengatakan Tuhan yang disembah oleh orang oleh Mbak Uti. Cari ayat tambahan ya, cari ayat tambahan. Udah kasih panjang ngomong panjang-panjang kok. Kalau Mbak Uti mengatakan, ya 87-nya dulu, 87. Sebentar dulu, sabar. Ya. Nah, kalau Mbak Uti mengatakan Tuhan yang disembah oleh Mbak Uti dengan Tuhan yang disembah oleh orang Islam itu tidak sama, itu benar gitu loh. Kalau sama berarti Mbak Uti itu Islam. Memang tidak sama. Siapa bilang saya umat Islam menyembah Yesus? Tuhan kami Elohim loh, jangan pura-pura. Jangan bilang Yesus. Yesus itu adalah Elohim. Itu satu paket. Kalau kamu memisah-misahkan itu maunya kalian sendiri. Asumsi itu. Mana ada Yesus jadi Tuhan? Kami telah memberikan kitab Musa, kitab Taurat kepada Musa, dan kami susulkan setelahnya dengan rasul-rasul, dan telah kami berikan kepada Isa putra Maryam bukti-bukti kebenaran, serta kami perkuat dia dengan Roh Kudus atau Jibril. Sebentar, oke, kita bicara Roh Kudus. Sebentar dulu, tahan. Kepadamu membawa sesuatu pelajaran yang tidak kamu inginkan. Kamu menyombongkan diri, lalu kamu dustakan. Nah, bicara tentang apa? Oke, jangan panjang-panjang. Satu dulu. Diberikan kitab Taurat. Nah, kita baca lagi ayatnya. Tahan dulu Mbak Uti. Satu-satu poinnya. Begini. Tadi Mbak Uti sebentar. Tadi Mbak Uti mengatakan bahwasanya dengar dulu. Tadi Mbak Uti mengatakan bahwasanya Yesus itu dari Roh Kudus katanya ya. Roh Kudus itu kan ciptaan. Sebentar, Roh Kudus itu roh itu yang dimasukkan ke dalam tubuh manusia itu ciptaan Tuhan. Selain Allah. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah. Oh, ini bukan ini ya? Apa sih? Mana sih tadi apa? Terlalu banyak Mbak Uti poinnya. Satu-satu kita selesaikan dulu. Dengar dulu Mbak Uti, biar enak diskusinya begini loh. Ayo surat Maryam buka dulu dong. Sebentar. Buka nih. Menurut nekat sekali ini. Dengar dulu. Menurut kitab Mbak Uti di kitab Sakaria ya. Sebentar ini ayatnya ya. Saya share screen ya, sabar Mbak Uti ya. Bahwasanya roh itu ciptaan Tuhan gitu loh, ya kan? Ketika ciptaan Tuhan, maka kamu lari-lari ke roh, udah bingung, nggak tahu ya? Bukan, karena kebingungan. Bahkan di kitab Mbak Uti juga dikatakan tidak ada Tuhan selain Allah, dan itu bisa saya buktikan ayatnya. Mau saya datangkan semua, roh itu ciptaan Tuhan. Tidak ada Tuhan selain Allah, itu saya datangkan ayat semua ya, saya buktikan ya. Yang pertama roh dulu, bahwasanya roh itu. Ini baca dulu ya, Maryam 88 ya, surat. Ntar dulu. Maryam 88. Ngapain kamu itu lari-lari ke itu? Kamu bingung, udah nggak tahu lagi mau jawab saya. Bukan, masalah Uzair tadi sudah selesai. Ya, oke, kita kembali ke roh tadi. Kan tadi Buti bahas roh kan. Nggak bahas roh. Ya kan Mbak Uti tadi Roh Kudus katanya. Roh Kudus itu kan roh itu kan ciptaan Tuhan. Baca ya. Oke, kita kembali ke roh lagi. Kau sembah Tuhan yang selain Allah, tidak ada Tuhan yang berhak disembah. Maryam 19 ayat 88. Kasa salah buka terus surat itu. Maryam salah teman-teman, maaf ya. QS 19. Saya hadapkan sama kitabnya sendiri aja ya. 19 ayat 87. 7 dulu ya, awalnya dulu ya.
Nah, ini kita baca dulu ya awalnya. Mereka tidak berhak mendapat syafaat pertolongan kecuali orang yang mengadakan perjanjian di sisi Allah yang Maha Pengasih, ya kan? Nah, sekarang ayat 88-nya kita baca lagi. QS 19 ayat. Mbak Uti ini kurang asik diskusinya sekarang itu. Ya. Kalian itu emangnya aku nggak tahu. Dan mereka berkata Allah yang Maha Pengasih mempunyai anak lah. Gini Ya. loh, ini. Mempunyai anak. Sesungguhnya kamu mendatangkan suatu perkara yang sangat mungkar. Hampir-hampir langit pecah karena ucapanmu itu. Dan bumi belah dan gunung-gunung runtuh karena mereka mendakwakan Allah yang Maha Pemurah mempunyai anak. Jadi jelas kesimpulannya adalah Allah sendiri menolak konsep anak dan bapa di dalam kitab Yahudi ya, karena jelas yang dimaksud dengan anak dan bapa itu adalah orang-orang Yahudi. Lalu Madia mengatakan, oh itu kan Yahudi yang ini, Yahudi yang itu. Ada Yahudi yang bertauhid, ada Yahudi yang enggak. Tetapi maaf ya, yang mengatakan ada Yahudi yang bertauhid, yang mengatakan adalah Yahudi itu menyembah Tuhan yang sama dengan Allah Subhanahu wa taala, itu cuma kepingin-kepinginnya saja gitu ya. Kepingin karena jelas orang Yahudi tidak pernah menganggap Allah Subhanahu wa taala itu adalah Tuhannya. Tidak pernah sujud menyembah dan putar-putar Ka'bah dan sama sekali menolak kerasulan Nabi Muhammad. Apapun yang kalian katakan, tidak ada pernyataan bahwa Muhammad adalah umat kami sehingga mereka rasul kami sehingga mereka menjadi muslim. Oke? Karena untuk jadi muslim harus ada pernyataan ya, Muhammad adalah rasulku, gitu kan? Ya, udah selesai. Begitu, sudah selesai Mbak Uti ngomongnya? Ya, pokoknya udah. Oke. Sekarang kita buka ulangan dulu Mbak Uti, ya. Ya, ulangan kenapa ulangan? Oke, ini kan tadi Mbak Uti menyamakan Tuhan Mbak Uti dengan Tuhannya Musa di Taurat. Ya, ini bertentangan sekali. Iyalah, bukan menyamakan, emang sama. Beda. Ya. Beda. Kalau di ulangan saya baca ya. Akulah Tuhan Allahmu. Ya. Yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir. Ya. Dari tempat perbudakan. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Iya, Allah yang berhala itu maksudnya di luar bangsa Israel. Allah orang Arab. Ya. Jangan diasumsi dulu. Ya. Ya, kira sih Mbak Uti ya. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit, di atas, ataupun yang ada di bumi, di bawah, atau yang ada dalam air atau di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya, sebab aku, Tuhan Allahmu, adalah yang cemburu, yang membalas kesalahan bapa kepada anaknya, dan kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci aku. Tetapi aku menunjukkan kasih setiaku kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang dengar dulu, yaitu mereka yang mengasihi aku dan berpegang pada perintah-perintahku, ya kan? Apa perintahnya? Ya hukum Taurat lah. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, ya. Apalagi mengatakan Tuhan manusia, jangan. Sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Tetaplah ingat akan kukuduslah hari Sabat, ya. Nah ini satu. Seperti yang diperintahkan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi hari ketujuh adalah hari Sabat, sebab Tuhan Allahmu, maka jangan melakukan suatu pekerjaan, ya. Engkau atau anakmu laki-laki atau anakmu perempuan atau hambamu laki-laki atau hambamu perempuan atau lembumu atau keledaimu atau hewanmu atau yang manapun atau yang asing atau orang asing yang di tempat kediamanmu, supaya hambamu laki-laki atau hambamu perempuan berhenti seperti engkau juga. Sebab haruslah kau ingat bahwa engkau pun dahulu budak di tanah Mesir, ya, dan bahwa keluar di sana oleh Tuhan Allahmu dan tangan yang kuat dan lengan yang terancur. Panjang amat sih, Tuhan Allahmu memerintahkan engkau merayakan hari Sabat. Hormatilah ayah dan ibumu, ya. Apa yang seperti diperintahkan. Nah, jadi di sini kan harus menghormati ayah dan ibumu, harus mengtauhidkan Tuhan, ya, harus tunduk pada hari Sabat, ya. Tetapi mana mentauhidkan Tuhan yang mana? Yang mentauhidkan Tuhan mana? Mentauhid Tuhan kok ditauhidkan? Oh iya, ada di Yesaya. Oh iya, oke, di Yesaya ini ya.
Oke, saya baca. Yesaya 58 ya, saya baca. Ini tentang tauhid ya. Serukanlah kuat-kuat, janganlah tahan-tahan, nyaringkanlah suaramu bagaikan sangkakala. Beritahukanlah kepada umatku pelanggaran mereka, kepada kaum keturunan Yakub dosa mereka. Memang sebab hari mereka mencari aku suka untuk mengenal segala jalanku. Seperti bangsa yang melakukan yang benar dan yang tidak meninggalkan hukum Allah. Ya, hukumnya loh ya, aturannya. Mereka menanyakan aku tentang hukum-hukum yang benar. Mereka suka mendekat menghadap Allah, tanyanya. Mengapa kamu berpuasa? Dan mereka suka mendekat. Sementara engkau memperhatikan juga. Mengapa kami merendahkan diri engkau, tetapi tidak mengindahkannya? Sesungguhnya pada hari puasamu, ya, engkau masih tetap mengurus urusanmu dan kamu mendesak-desak semua burumu. Sesungguhnya kamu berpuasa sambil berbantah-bantah dan berkelahi serta memukul dengan tinju, ya, dan tidak sebeda-beda sambil berbantah-bantah. Lama-lama baca apa sih? Nah, itu penjelasan keingkaran mereka dulu, baru Tuhannya menjelaskan dirinya. Nah, oke, kita lanjut. Sungguh-sungguh itulah yang kau sebutkan berpuasa, mengadakan hari yang berkenan pada Tuhan, ya. Nah, oke, ini tauhidnya lari ke sini, Mbak Uti. Ya, ntar dulu. Mana dia tadi? Oh, salah ayat saya. Makanya udah ketemu. Sorry, Mbak Uti, ya salah ayat saya. Sorry. Nah, ini aku tambahin aja deh sekarang. Yunus 68. Bentar. Nah, sekarang gantian aku baca. Yunus 68. Mereka orang-orang Yahudi dan Nasrani berkata, Allah mempunyai anak, ya. Jadi ini ada lagi ayatnya. Maha suci Allah, dialah yang maha kaya kepunyaannya dan apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Kami tidak mempunyai hujah tentang ini. Pantaskah kamu mengatakan terhadap Allah apa yang kamu ketahui, ya? Jadi ayatnya jelas, ya. Yahudi ini jangan diasumsikan sebagai kotak-kotakan, ya. Karena kamu mau membuktikan bahwa itu kotak-kotakan, kamu sendiri nggak tahu siapa itu Uzair. Jadi itu adalah asumsimu sendiri. Ya, jelas untuk orang Yahudi. Oke. Ya, ini ayat tauhidnya tadi. Sorry ya, salah ambil saya. Ini ayat tauhidnya, ya. Di saya ya. Dengar ya. Kami ya, ini ya, saya 43 ayat 10 ya, saya baca. Kamu inilah saksi-saksiku. Demikianlah firman Tuhan. Ini firman Tuhan, Mbak Uti. Demikianlah firman Tuhan dan hambaku yang telah kupilih, supaya kamu tahu dan percaya kepadaku dan mengerti bahwa aku tetap Dia. Sebelum aku tidak ada Allah dibentuk, dan sesudah aku tidak akan ada lagi, ya. Akulah Tuhan dan tidak ada juru selamat selain daripadaku. Akulah yang memberitahukan keselamatan dan mengabarkan, dan bukan Allah asing yang ada di antaramu. Kamulah saksi-saksiku. Demikianlah firman Tuhan. Dan akulah Allah juga seterusnya. Aku tetap Dia dan tidak ada yang melepaskan diri dari tanganku. Aku baca lagi di atasnya. Beginilah firman Tuhan, penebusmu yang Maha Kudus, Allah Israel. Nah, penebusmu, mana ada Allah menebus? Penebus itu, bro, maksudnya, bro. Apa Yesaya berapa tadi? Adit. Yesaya 43. Nah, itu penebus dan juru selamat itu konteksnya. Selain Allah yang penebus dan juru selamat, nggak ada yang lain. Mana? Tak bacain ya. Kamu main coba kalau ada Yesus seperti yang lain. Nggak kena lagi ya. Ayat sanggahanmu nggak kena lagi. Nggak masuk hitungan. Sebab akulah Tuhan Allahmu yang Maha Kudus, Allah Israel, juru selamatmu. Allah Subhanahu wa Ta'ala bukan juru selamat loh, ya kan? Aku menebus. Nah, udah juru selamat menebus lagi. Kapan Allah menebus kamu? Engkau dengan Mesir dan memberikan Ethiopia dan Seba menjadi gantimu. Oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia, dan aku ini mengasihi engkau. Itu konteksnya tidak ada, setelah Dia tidak ada Allah yang penebus dan juru selamat. Di luar itu nggak ada yang menjadi penebus dan juru selamat. Nggak nyambung. Ya, tetapi kenapa Pak Uti menuhankan Yesus? Nggak, kenapa Pak Uti menuhankan Yesus di situ? Emang Yesus ngapain? Yesus kan nebus. Juru selamat. Nebus dari mana? Juru selamat itu dari keselamatan dari Dia. Kata siapa itu? Nah, ini kan ayat 53. Cara Dia menebus dituliskan di sini, pasal 53. Bagai anak domba yang dibawa ke pembantaian. Nih, tak bacain. Cara Dia nebus ini kan satu rangkaian kontekstual, nggak bisa kamu pisahkan. Kamu ya Yesaya 53 ya. Siapakah nah ini ya, sebagai taruk ia tumbuh di hadapan Tuhan dan sebagai tunas dari
Ia tidak tampan dan semaraknya pun tidak ada sehingga kita memandang dia, dan rupanya pun tidak sehingga kita menginginkannya. Ia dihina dan dihindari orang, seorang yang penuh kesengsaraan dan biasa menderita kesakitan. Ia sangat dihina sehingga orang menutup mukanya terhadap dia. Dan bagi kita pun dia tidak mampu. Tidak paham ini. Nah, lihat ini. Tetapi ayat 4, tetapi sesungguhnya penyakit kita lah kesengsaraan kita yang dipikulnya. Dan bilur-bilurnya. Begini ayat 5, tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Nah, itu caranya dia menebus, caranya dia menjadi juru selamat. Dia tertikam oleh karena saya. Ya, itu dia. Jelas. Begini, lalu dikatakan dia akan mati, tapi dia hidup lagi. Nih, dia akan mati. Di ayat di atas itu jelas dikatakan. Dan dalam matinya, nih. Aduh, kenapa terus ya, ayat 53. Orang menempatkan kuburnya di antara orang fasik. Iya. Begini, Bauti, di situ kan di antara orang dikatakan fasik. tidak ada Tuhan yang dibentuk setelah yang lain aku, tuh, ada katanya kan. Sementara Yesus itu dibentuk di dalam rahim. Ini lo nggak ketemu, Bauti, analogi anunya benang merahnya. Shalom, Aditya. Boleh saya bertanya? Ya, silakan, Bang. Yang dibentuk itu nggak ada yang kembali ke tema lagi aja. Kembali ke tema aja. Bukan soal rahim. Karena Aditya menyomot ayat Yesaya 43. Yesaya 43 ya. Kan di situ ada kata juru selamat ya. Sekarang coba ada nggak di Quran kata juru selamat? Silakan. Ya. Nah, maksudnya kan di situ kenapa juru selamatnya ke fokus ke situ kan di situ di ayat pertamanya itu tidak ada Tuhan yang sebentar. Itu namanya cocokologi. Mau menyamakan Allah SWT dengan Allah Israel. Ya, siapa kan? juga Allah yang mau menyamakan? Begini, di situ dikatakan tidak ada Tuhan yang dibentuk setelah aku. Lah Yesus dibentuk dalam rahim. Ini kan kontradiksi gitu loh. Kan sudah dikasih tahu juga dia dibentuk dari rahim Maria. Seorang anak telah lahir bagi kita. Ya, ini dia. Di dalam Yesaya 9, seorang anak telah lahir bagi kita, seorang putra telah diberikan untuk kita, lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang penasehat ajaib, Bapa yang kekal, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Udah dikasih tahu caranya ngapa? Bapa itu apa? Seorang anak telah lahir, jadi kamu nggak bisa pakai kalau dia dibentuk itu harus lahir, nggak ada. Udah dikasih tahu memang harus lahir. Ya, cara dia menebus itu dia adalah Bapa sendiri, anak yang lahir dari tunas Daud itu adalah Bapa sendiri. Raja yang kekal, Raja damai. Bapa yang kekal, Raja damai. Oke? Begini, Mbak Uti itu kalau mau bilang apa, Dit? Terima kenyataan, Dit. Mau bilang apa ini ayatnya aja, Dit? Mencari cocokologi itu ini bukan cocokologi, Dit. Tidak konsisten gitu loh. Di ayat lain tidak ada sebentar. Tidak ada Tuhan yang dibentuk sebelum setelah aku. Yang keluar ini, Dit. Tuhan bukan manusia, ya kan? Tidak, akulah yang awal dan yang akhir. Sementara Yesus duluan ada ibunya. Sementara Anda mengatakan Tuhan itu dinubuatkan di Yesaya. Oh, kok Tuhan dinubuatkan? Ini gimana? Anda masuk logikanya? Tanya aja nih, Pak Frans, jawab Pak. Bang Adit. Ini jadi sekolah minggu, Pak. Dia nggak tahu. Ya, gimana? Ya, biar Pak Spiderman. Bang Adit. Silakan Pak Spiderman. Ya, Bang Adit nih, nanyanya ke situ lagi. Tuhan Yesus itu kan jelas Allah anak dalam natur manusia. Itu kan ya, itu kan asumsi, Bang. 2 ayat 5 sampai 11. Di mana? Hanya buka di mana Tuhan manusia itu? Ayat 5 sampai 11. Allah anak dalam natur manusia. Nah, masalahnya kan Adit ini tidak memahami apa itu natur. Apa itu pribadi dan apa itu substansi. Wah, nggak bisa. Di situ jelas di perjanjian lama itu dikatakan Tuhan itu bukan manusia. Terus Anda mau kemana lagi gitu lah? Mana yang bilang Memang Tuhan bukan manusia? Memang bukan manusia. Kalau dia jadi manusia, Allah itu substansinya Allah, Bang Adit. Ya, Allah itu substansinya Allah. Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Lalu Allah Anak ini yang diutus menjadi manusia. Maka satu-satunya pribadi Allah yang punya dua natur adalah Allah Anak. Dia sebagai Allah 100% dan sebagai manusia 100%. Ini Bang Adit bisa baca di Filipi 2, 5 sampai 11. Di mana ayatnya 100% manusia 100% Tuhan itu?
Nah, 100% manusia 100% Tuhan itu di mana, Bang? 11. Ya, Filipi 2 ayat 5 sampai 11. Ini sudah saya kasih loh sama Bang Adit dari lama. Baca bunyinya aja, Bang. Tidak apa-apa, tidak dipahami juga. Silakan dibaca. Saya nggak ada ininya. 100% manusia tidak ada saya jumpai soalnya. Ya nggak ada kata 100%-nya, tapi jelas di situ dalam keadaannya sebagai Allah dan dalam keadaannya sebagai manusia. Itu di Filipi 2 ayat 5 sampai 11 gitu loh. Nah, tapi nggak apa-apa kalau Bang Adit paksa harus ada 100%, dan itu kan memang mengada-ada untuk tidak mau mengaku, ya tidak bermasalah juga. Alah, ini kan saya begini Bang Pran, begini Bang Spiderman. Di sini saya memakai standar Jambauti ya. Ketika kami tadi menjelaskan masalah user, dikatakan itu asumsi. Ya kan? Ketika kita bicara standar, tapi jawab dengan asumsi. Kan sepadan ini kan? Gini. Ya, saya bicara dalam standar Alkitab saja. Ya. Jadi di dalam Alkitab jelas itu adalah sebagai manusia dan sebagai Allah. Itu di Filipi 2 ayat 5 sampai 11. Itu kita namakan Duinatur Allah. Jadi Allah anak ini adalah Allah itu sendiri. Satu-satu, jadi pribadi kedua dari Allah yang mempunyai natur manusia. Itu jadi penjelasannya Bang Adit. Nah, itu bisa dibaca di Filipi 2 ayat 5 sampai 11. Boleh di-share screen, nanti bisa dibaca. Bang Madia, sebentar, Bang Madia channel, monitor Bang. Dia kebingungan. Monitor. Oke, begini Bang, saya mau tinggal sholat dulu sebentar Bang ya. Iya. Bisa Bang? Bisa Bang? Bisa. Silakan. Oke, saya mau tinggal dulu ya. Silakan berdiskusi dengan Bang Madia dulu ya. Oke, kawan-kawan, gini aja, kita diskusi umum saja. Artinya gini, diskusi umumnya Madia menyarankan kita tanya jawab secara umum. Artinya orang Yahudi, orang Islam, orang Kristen ini gimana posisinya, agar kawan-kawan juga bisa gambarannya sama. Posisinya pandangan orang Kristen bagaimana terhadap orang Yahudi, orang Islam itu bagaimana. Nah, konsepnya itu bagaimana, yang mendukung kira-kira yang mendukung konsep ketuhanannya apakah Islam sama dengan orang Yahudi atau Kristen yang sama gitu loh. Seperti itu aja gambarannya. Coba sekarang Pak Madia, boleh saya ambil ini ya. Jadi Pak Madia salah ketika mengatakan Elohim itu adalah Tuhan, adalah Elohim kami ya. Allah adalah Elohim, salah ya, karena ayat yang Bapak kasih itu jelas cuma asumsi Bapak. Nah, yang dimaksud dengan konsep anak Allah dengan Allah Bapa itu ya seperti yang digambarkan oleh Nabi Yesaya itu. Dia datang menjadi penebus. Nah, ketika dia menjadi penebus, dia disebut anak Allah gitu loh. Itu yang tidak diketahui dan tidak dipelajari oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala gitu loh. Jadi Allah mengatakan, dia mengira bahwa konsep anak Allah dan Allah Bapa itu ya seperti itu, seperti seorang suami yang nggak punya istri yang nggak punya anak. Yang dia tahu soalnya seperti itu. Padahal di dalam Alkitab konteks anak Allah dan Allah Bapa itu tidak seperti itu ya. Nah, pertanyaannya yang tidak mungkin ini adalah oknum yang sama. Dengan demikian mematahkan pernyataan dari Pak Madia yang mengatakan bahwa Allah adalah Elohim ya. Patah ya Pak ya, karena Allah sendiri nggak tahu konsep anak Allah dan Allah Bapa itu gitu loh ya. Udah, ini satu, udah selesai yang tadi ya. Oke, ya Pak. Nah, dikatakan anak. Allah tidak punya anak, tidak diperanakan. Al-Ikhlas 3. Lam yalid walam yulad, ya kan? Dia tidak beranak. Ya, di dalam tafsir juz ke-30, dia tidak beranak, tidak ada yang sejenis dengan Allah sehingga bisa menikah dengannya. Nah, ini kan ini tafsir loh. Dan melahirkan anak, dan dia tidak pula diperanakan karena dia kekal dan tidak bermula. Sesatlah orang Yahudi, nah ini kan, yang meyakini Uzair sebagai putra Allah. Ini jelas cuma Yahudi aja, bukan di kota-kota. Orang Nasrani yang meyakini Nabi Isa sebagai putra Allah, dan orang Nasrani yang meyakini malaikat sebagai putra Allah. Ya, ini satu lagi nih, As-Saffat ya, 149 sampai 152. Maka tanyakanlah Muhammad kepada mereka orang-orang kafir Mekah ya, maksudnya ini dalam tanda kurung ya, siapa yang ngasih kurung saya nggak tahu ya. Apakah anak-anak perempuan itu untuk Tuhanmu, sedangkan untuk mereka anak laki-laki? Atau apakah kami menciptakan malaikat-malaikat berupa perempuan sedangkan mereka menyaksikannya? Ingatlah, sesungguhnya di antara kebohongannya mereka mengatakan
Allah mempunyai anak dan sungguh mereka benar-benar berdusta. Nah, jadi ini ayat yang katanya berasal daripada Tuhan yang adalah Elohim, tetapi nggak tahu konsep anak dan konsep bapa di dalam Alkitab Perjanjian Lama gitu loh ya. Jadi salah ya. Salah. Jadi Allah punya konsep tentang anak Allah dengan Allah Bapa itu tidak sama konsepnya adalah dengan yang ada di dalam Alkitab. Ya. Jadi dia menyalah-nyalahkan salah alamat. Itu loh, Pak. Halo. Oke, Bang Madia. Bang Madia. Silakan. Saya mau jawab tentang Yahudi yang banyak dipertentangkan dengan kekristenan. Jadi biar clear aja Bang Madia, begini. Tidak ada masalah dengan orang Yahudi, hanya begini. Sesuai Alkitab katakan di Roma 3 ayat 23, semua manusia telah berdosa. Lalu melalui ayat ini kita paham, ya siapapun manusia telah berdosa, masuk orang Yahudi ini. Nah, kalau kita masuk ke dalam ayat yang lebih spesifik, di dalam 2 Korintus 3 ayat 13 sampai 14, di situ jelas sekali ditulis bahwa orang-orang Yahudi ini banyak yang tersesat. Ya, lalu ketika kita mengacu ke Kisah Para Rasul 2 sampai dengan 44, di situ juga dijelaskan bahwa banyak juga orang Yahudi yang sudah bertobat. Berarti tidak ada permasalahan dengan orang Yahudi dan kekristenan. Kalau mereka sudah menerima Kristus, ya mereka sama dengan kita. Jikalau mereka tidak menerima Kristus, ya mereka sesat. Sudah, itu penjelasannya selesai. Jadi tidak ada yang panjang lebar tentang orang-orang Yahudi, begitu loh. Karena ya, orang Yahudi itu ya sama seperti kita kan, manusia juga. Begitu Bang Madia. Makanya saya suka bingung kenapa suka dipertentangkan orang Yahudi dengan orang Kristen. Intinya satu, bagi Alkitab itu intinya hanya satu. Jikalau mereka menerima Kristus, ya mereka selamat. Kalau mereka tidak menerima Kristus, artinya mereka masih sesat. Sudah, seperti itu saja. Begitu Bang Madia. Ya, silakan. Oke, mari tanggapin sedikit. Ya, sebentar Pak Madia ditambahin dulu ya konsep. Ya, sebentar Pak Madia, nih konsep Bapak dengan anak Pak Madia. Sebentar Pak Madia, biar selesai finish ya. 2 Samuel 7 ayat 14. Aku akan menjadi bapaknya dan ia akan menjadi anakku, ya kan? Lalu Tawarik 22 ayat 10, dialah yang akan mendirikan umat bagi namaku dan dialah yang akan menjadi anakku. Dan aku akan menjadi bapaknya, aku akan mengokohkan dan Bapak dalam hal rohaniyah, Pak, bukan soal jasmania daging seperti yang dikira oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Udah itu aja. Silakan, Pak. Ya, Frans. ya Ibu Bu Nuti Timena, sekalian dibacakan Keluaran 22 ayat Keluaran 4 ayat 22 sampai 23. Konsep Bapak di situ. Ya, Keluaran berapa? 4 ayat 22 sampai 23. Keluaran 4 ayat 22. Ya, sini saya baca ya. Ya. Kemudian Musa ayat 21 nih 22 ya. Maka engkau harus berkata kepada Firaun, beginilah firman Tuhan, Israel ialah anakku yang sulung. Sebab itu aku berfirman kepadamu, biarkanlah anakku itu pergi supaya ia beribadah kepadaku. Tetapi jika engkau menolak membiarkannya pergi, maka aku akan membunuh anakmu yang sulung. Nah itu Pak ya. Jadi itu bukan berarti soal jasmania lahirnya daging sampai Allah mengira seperti itu. Dan itu ditujukan untuk orang Yahudi. Dan ini kitab Yahudi loh Pak. Ini ya, yang kami baca ini, yang kami percayai adalah kitab Yahudi. Itu loh ya. Ya. Jadi jelas ya Pak Media ya. Jadi dari firman-Nya aja sudah berbeda antara Allah SWT di Quran dengan Allah Elohim ya, Elohimnya Israel. Nah, itu berbeda. Contohnya ya Keluaran 7 ayat 8 sampai 12 itu kan yang melemparkan tongkat itu Harun. Itu jelas, tapi Quran sendiri menuliskan bahwa yang melemparkan tongkat di hadapan ahli-ahli sihir Firaun itu Musa, yaitu surat ketujuh itu surat Al-Araf ya, Al-Araf ayat 117. Itu kan jelas Musa yang melemparkan tongkat di hadapan ahli-ahli sihir Firaun. Itu jelas beda. Jadi kalau mau disamakan antara Tuhan di Islam mau disamakan dengan Tuhan Israel itu jelas berbeda. Pak Media Channel itu ya.
Jadi jelas konsepnya di kita perjanjian lama, kita tanahnya orang Yahudi juga Tuhan disebut Bapa. Contohnya Ulangan 32 ayat 6 itu jelas Musa menuliskan bahwa Tuhannya orang Israel itu disebut Bapa, konsep Bapa. Nah, di Quran sendiri tidak pernah oleh SWT disebut Bapa. Bahkan Nabi Muhammad sendiri ya, Nabi yang dipercaya Muslim ini tidak pernah mengajarkan bahwa kepada pengikutnya bahwa oleh SWT disebut Bapa, tidak pernah. Bahkan di dalam sholat tidak pernah disebut Bapa. Musik kalau bilang Bapa di ayat mana Pak? Di dalam PL ada Ulangan 32 ayat 6. Coba Bu Uti dibacakan aja buat Pak Media Channel. Ulangan 32 ayat 6. Iya. Ulangan ya? Iya, Ulangan 32 ayat 6. Ntar saya bacainnya. Ulangan 32 ayat 6. Nah ini Pak Madia. Demikianlah engkau mengadakan pembalasan terhadap Tuhan, hai bangsa yang bebal dan tidak bijaksana. Bukankah ia Bapamu yang menciptakan engkau, yang menjadikan dan menegakkan engkau? Ya jelas. Konsep Tuhan orang Israel juga sama dengan konsep Tuhannya orang Kristen, yaitu ada Bapa di situ ya. Iya. Jelas. Nah, sedangkan di Islam sendiri tidak pernah mengajarkan itu. Iya. Tidak pernah mengajarkan itu. Iya. Ya silakan ditanggapi Pak Media Channel ya. Oke. Jadi gini, nanti kalau ada yang beda jalurnya real out game antara Islam dengan Tuhan Yahudi, nanti kawan-kawan bisa kita diskusi ya. Pertama gini, ajaran Islam itu sebenarnya mengakuin semua jalur-jalur sebelumnya, karena di ajaran Islam itu mereka dianggap berserah diri. Jadi orang yang berserah diri kepada Tuhan Yang Maha Esa diinformasikan baik dari sampai Nabi Adam sampai kepada Nabi Muhammad, itu nabinya semua berserah diri. Seluruh nabi-nabi itu berserah diri. Dalam Islam pandangannya seperti itu kawan-kawan. Jadi kalau berserah diri berarti namanya Islam, bukan berarti Islam yang dibawakan Nabi Muhammad, bukan seperti itu. Itu yang pertama. Saya juga berserah diri kok Pak, saya sama Tuhan saya Pak, tapi saya nggak Islam Pak. Lemah banget ini dalilnya, masa cuma bukan menyembah Tuhan yang murni. Saya juga berserah diri Pak. Aduh. Iya ngerti. Nggak nyambung, Pak. Tapi Anda tidak menyembah Tuhan yang murni, Bu. Bercampur sudah berkepribadian, itu bedanya ya. Tuhan yang murni yang mana yang Bapak maksudkan Pak? Tidak menyembah Tuhan yang murni yang mana Pak? Pak, yang murni itu yang mana Pak? Nggak ada embel-embel berkepribadian, maksudnya nggak utuh gitu loh. Esanya tuh ada tambah-tambahan. Ya ada nggak Pak? Menurut Bapak ada nggak Pak yang kayak gitu Pak? Nggak ada kan Pak? Itu kan cuma klaim Nabi Pak. Dan dikatakan tauhid itu juga kalian yang membuatnya Pak. Nanti kita buktikan. Ada nggak sekarang ada nggak Pak? Memang beda Allahnya Bang Media. Iya, makanya Tuhan yang kayak gitu Pak. Sebetulnya ada nggak Pak? Bapak? Ya, memang Pak Madia enggak. Pak Madia. Ya nanti nggak apa-apa. Nanti kita buktikan. Ada nggak Pak? Nanti kita buktikan. Tolong Pak Madia, ada nggak Tuhan yang kayak gitu Pak? Ya udah, aku bicara secara Islam dulu ya. Jadi pengetahuan Islam biar kawan-kawan paham dulu. Jadi umat Islam itu mempercayai nabi-nabi terdahulu. Itu apakah beda? Itu nanti pembuktiannya aja nanti. Ini secara Islam loh ya, mari bicarakan nanti kawan-kawan bisa diskusi. Secara umum, umat Islam itu meyakini sesuai dengan surah Al-Baqarah ayat 62 dan pengakuan-pengakuan Nabi mereka berserah diri, maka di dalam Islam disebutlah Islam. Orang yang berserah diri itu artinya apa? Orang yang menyembah Tuhan Esa murni. Tidak ada embel-embel, maksudnya berkepribadian, berekor atau Tuhan 3, 2, 1, enggak seperti itu. Tetapi utuh tauhid Esa murni seperti itulah. Itu gambaran dalam Islam. Nah, kemudian prakteknya itu kita lihat dari star Nabi Ibrahim atau Abraham ya, dalam agama Islam yang murni itu prakteknya dimulai dari Ibrahim. Nah itu jalurnya seperti itu kawan. Nah setelah Ibrahim dilanjutkanlah Nabi Musa. Islam mengakuin ajaran Nabi Musa itu benar. Ajaran Yahudi masuk surga bagi yang benar-benar menjalankan kitab Taurat dari PL itu. Diakuin kok dalam Islam, dalilnya datanya dalam surah Al-Baqarah ayat 62. Tetapi permasalahannya, sepeninggal Nabi Musa, orang-orang Yahudi itu ada sebagian yang menyembah Tuhan nggak murni lagi, menyembah Tuhan Uzair. Tadi yang seperti Ibu sampaikan Ibu Uti tadi, menyembah Tuhan Uzair. Menyembah Tuhan yang dijadikannya Nabi Musa itu Tuhan. Katanya Nabi Musa itu hebat, bermukjizat gitu loh.
Ini Nah, pandangan tadi Islam kan seperti ini, Bu. Jadi sebentar, Nah, sebentar, itu kan Bu. dengan Ini demikian patah lagi pernyataan dari Pak Ahmadiyah. Bapak mengatakan sepeninggalnya Nabi Musa, orang-orang menyembah Tuhan yang bukan yang konsep anak dan bapak. Loh, yang dibaca tadi ini Musa loh Pak yang nulis Pak. Nah, Ulangan itu sebentar tadi dulu. berapa Nanti Pak? kita, Ulangan nanti Pak kita Fran. bahas. Saya bicara Demikian Ulangan pandangan engkau 32 Islam. ayat mengadakan 6. Ya. Ulangan Iya, 32 ayat 6. demikianlah engkau mengadakan pembalasan terhadap Tuhan, hai bangsa yang bebal dan tidak bijaksana. Bukankah ia bapamu yang menciptakan engkau? Ini perkataan Musa loh Pak. Musa bilang Allah Elohim itu Bapa loh Pak. Iya, Patah sudah lagi Anda kan Bapak. omongan Oke, sama dia, patah karena lagi. memang kalau gini, karena di Salah. dalam Islam, sebentar, pandangan Islam Nabi Musa, ajaran Nabi Musa itu sudah bercampur aduk juga. Tuhannya ada yang murni Nah, asli, lagi ngomongnya. ada yang gini, ada yang seperti kepercayaan Ibu ini menyembah Tuhan yang nggak murni lagi. Artinya sudah ada kepribadian, Tritunggal, Trinitas. Kalau gitu, ya. Musa menyebut Elohim itu Bapa, lalu kami menyebut dia itu Bapa, di mana yang nggak murninya Pak? Saya nggak ngikutin Musanya yang mana Pak? Bukan, kita bicara Musanya pandangan menyebut Islam Elohim dulu. itu Iya, saya bapaknya. ngerti. Kalau ibu mengatakan saya nggak apa-apa. Kalau ibu Uti mengatakan dalam ajaran ibu yang bercampur kepribadian itu murni, itu hak ibu. Tapi pandangan Islam, ini pandangan Islam ya. Setelah sepeninggal Nabi Musa, orang-orang Yahudi itu ada yang menyembah Uzair, imam-imamnya. Nah, itu artinya Ada yang pandangan menyembah- Islam salah menilai Alkitab. Kalau Bapak mengatakan nggak itu apa-apa. pandangan Nanti, Islam salah, nggak apa-apa, kan nanti Ibu ada bantah. datanya kok Pak. Ya Musa menyebut udah. Elohim itu bapaknya. Jadi pandangan kalian yang salah menilai kami. Nanti Ibu bantah nggak apa-apa. Nanti Ibu bantah. Oke, begini aja. Ini sudah mau 3 jam kita live ini. Terlalu lama juga udah bagus Mbak Uti ya. Begini Iya, kita iya, closing iya. aja lah. Ya. Kita Iya, closing closing aja ya. boleh. 2 menit mungkin saya mulai dari siapa ini ya? Dari Spiderman mungkin dulu. Silakan Bang Spiderman. Ini ada Bro Thomas. Pak Rahmana ya, tolong ya Pak, itu Adit Rahmana Ya, tuh udah gimana? kabur. Nanti saya mau ngomong sama Rahmana. Ya, kabar-kabar nanti Ya, kita ya, sambung ya. lagi mungkin. Ya, mungkin silakan Bang Spiderman closing Ya. Bang. Udah 3 jam lebih nih. Ya Mau oke, 3 jam. jadi ya. Ya jadi jelas memang Allah yang dimaksud dalam Islam dan Kekristenan berbeda, tetapi Allah yang di Alkitab maksud jelas itu ya Esa dalam substansinya, yaitu 1 dalam substansinya, dan 3 dalam pribadinya, yaitu Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Allah Anak inilah yang diutus sehingga menambahkan natur manusia ke dalam natur Allahnya, sehingga 100% Allah dan 100% manusia di dalam Allah Anak ini. Itu Allah di dalam kekristenan. Oke, itu saja dari saya. Terima kasih. Oke, terima kasih Bang Spider. Bang Proto ini terakhir aja nanti. Baru masuk ya. Silakan Bang Fran, silakan Bang. Ya, baik. Terima kasih buat waktunya ya. Sebetulnya Muslim selama ini juga memandang orang Kristen punya Tuhan yang 3, padahal itu konsep yang salah ya. Dari Alkitab itu jelas kami mengakui Tuhan yang 1 hanya dalam 3 pribadi ya. Seperti yang disampaikan Ibu Uti, Ibu Pak Spiderman juga ya, saudara-saudara Kristen yang lain juga sudah mengasih banyak ayat juga ya, bahwa Tuhan yang kami sembah itu 1, cuma tidak konsep yang dipahami di Alkitab yang oleh orang Kristen percayai bahwa Tuhan itu mempunyai dalam dirinya itu mempunyai 3 pribadi ya. Nah, ini yang tidak bisa ditangkap oleh saudara-saudara Muslim dengan akal logika pun tidak bisa ditangkap karena mereka tidak mengimani ya Alkitab. Ya, jadi ya saya mengharap maklum saja ya. Banyak perbedaan kalau mau dipelajari, baik itu dari bahasa asli, bahasa terjemahan juga, itu bahwa jelas Tuhan di Alkitab ya itu memang berbeda konsepnya dengan Tuhan di Quran. Jadi sejak awal kita sudah menyampaikan baik-baik kepada saudara-saudara Muslim ya, kalau memang tidak diterima ya tidak masalah. Kami mempunyai prinsip bahwa Tuhan yang memilih gitu. Kami tidak bisa memaksakan Anda sekalian untuk mempercayai Tuhan yang kami percayai. Ya, silakan begitu. Ya, silakan Mbak Uti. Ya, jadi gini, ketika Pak Ahmadiyah mengatakan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu tauhid ya, satu-satunya, tidak ada yang seperti dia, tidak ada yang menyamai dia, tidak ada pokoknya tidak ada yang seperti dia, tidak ada apapun yang seperti dia gitu kan, dia berdiri sendiri gitu kan.
dia tidak terikat dengan apapun. Tetapi ketika kamu mengatakan Allah itu tauhid itu adalah satu, ya kan? Satu itu sendiri adalah dalam hitungan manusia. Jadi sudah mematahkan konsep kalian sendiri. Katanya tidak ada yang sama seperti dia. Oh, sama seperti hitungan di bumi ini. Satu ya satu. Nah, kalau kami satu itu belum tentu satu. Tidak sama dengan hitungan di muka bumi ini. Satu di kami itu dia ada 3 pribadi, ya. Justru kamilah yang memenuhi konsep bahwa tidak ada yang seperti dia gitu. Tidak ada yang menyamai dia. Tetapi Pak Madya mengatakan Allah itu satu. Tetapi satunya sama persis di bumi ini. Satu sebiji gitu loh. Lalu juga dia mengatakan Allah itu esa tetapi dengan konsep ehad. Ehad yang dipakai itu juga artinya ehad yang tritunggal. Karena ehad itu, kata ehad itu sendiri sudah dikenal oleh Musa. Musalah yang menyatakan Allah kita itu esa. Ehad dikatakan ehad. Tetapi ehadnya Musa adalah ehad yang tritunggal. Karena tadi sudah dibacakan sendiri oleh Bapak Madya bahwa Musa mengenal konsep Bapa, mengenal konsep anak, lalu dia juga mengenal nafas Allah. Nafas Allah itu sekarang kami kenal sebagai Roh Kudus. Musa lah yang mengenal itu gitu loh. Jadi lagi-lagi Allah salah gitu kalian salah mengambil konsep tauhid karena tauhid yang dipakai adalah ehad. Ya kulwalahu ahad itu ehad. Ehad di situ kalau di dalam bahasa Ibrani artinya yang plural, satu tetapi plural, ya kesatuan, bukan satu yang sebiji sama seperti yang dimiliki oleh Allah gitu loh. Lalu lagi pula konsep seperti ini sangat-sangat enggak ada di tempat kami karena kami sudah mengenal Tuhan yang bekerja, Tuhan yang menampakkan diri, Tuhan yang berkarya, Tuhan yang maunya dilihat. Ketika dia maunya dilihat, dia datang menjadi Yesus. Itulah sebabnya ya kami mengenal Tuhan yang 3 pribadi 1 hakikat ya. Ketika dia menjadi Yesus ya dia adalah pribadi anak manusia itu. Dialah anak manusia, dialah Tuhan itu gitu. Ya seperti itu Pak. Ini terjadi karena Tuhan kami itu bekerja, berkarya, melaksanakan bukan enggak diam-diam. Nah, beda dengan Tuhannya Pak Madya. Tuhannya Madya adalah satu yang nun jauh di sana di dunia anta berantas sampai kapanpun dia tidak akan pernah menghampiri kalian. Ya, karena jelas tertulis bahwa sampai di surga pun, surga itu adalah tempat bagaikan kontrakan. Dia sendiri tidak akan tinggal di sana. Tidak ada catatan yang menyatakan bahwa kalian akan pernah melihat Allah gitu. Itu artinya ya kalau menurut saya ya bagaimana ya gitu loh. Ya, itu ada apa enggak ya. Jadi naif sekali gitu kalau kamu masih aja bertahan dengan konsep yang seperti itu. Yang pasti-pasti aja deh Pak. Aku bilang yang pasti-pasti aja. Pasti selamat, pasti Tuhannya, pasti masuk surga. Itu kalau di kamu. Makasih. Oke, terima kasih kepada kawan-kawan yang berdiskusi tadi, Ibu dan kawan-kawan. Kita hanya berbagi wawasan saja ya. Benar atau salah itu tergantung kawan-kawan nanti menilainya. Islam hanya menawarkan suatu bentuk dalam posisi Tuhan Esa Murni ya. Artinya Esa Murni ini tidak ada berembel-embel apapun juga. Ini sama dengan ajaran dalam Al-Nahl ayat 123. Kemudian kami wahyukan kepadamu Muhammad, ikutilah agama Ibrahim, seorang yang hanif. Dan bukanlah dia termasuk orang yang mempersekutukan Tuhan. Nah ini sebenarnya kunci Islam itu jangan mempersekutukan. Artinya Tuhan itu jangan dicobakan dengan seperti berkepribadian 1, 2, 3, 4, 5 sampai seterusnya. Jangan seperti itu. Nah kemudian mengapa Madya sampai merujukkan ke dalam kitab Taurat? Ternyata di dalam kitab Taurat itu esanya juga sama. Di Ulangan 6 ayat 5, dengarlah hai orang Israel. Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Bukan Tuhan Tritunggal malah. Tuhan itu Esa ya, tidak menyebut Tritunggal di sini. Berarti Tritunggal di dalam ini tertolak, tidak ada karena Tuhan itu Esa, bukan Tritunggal. Kasihilah Tuhanmu, Allahmu dengan segenap hatimu dan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. Nah, di ayat Ulangan ini membuktikan bahwa orang Yahudi menolak ketuhanan Yesus, itu yang pertama. Sebagai pemilik kitab asli Taurat ya, dalam posisi ini fakta. Ajaran Kristen di sana cuma 3% berdasarkan data BTBS ya orang Israel. Jadi di sana cuma 3%. Jadi kalau Anda mengatakan Kristen di sana banyak, 50 lebih itu tidak. Ternyata ajaran Kristen sendiri di sana yang asalnya dari sana meminjam atau mengadopsi ajaran Taurat PL, ternyata Tuhannya berbeda. Nah ini fakta yang nggak bisa dihindarin. Saya tidak permasalahkan itu. Nah, yang jadi masalah, yang jadi fokusnya adalah ternyata bila kita rujuk ke ajaran Yesus pun, yang sebagai penerus ajaran Taurat,
sesuai dengan Matius 5 ayat 17 sampai 19, itu ternyata di ayat di Bible-nya juga beda gitu loh. Bahwa dia mengakui Tuhan itu yang esa, yaitu di dalam posisi bapaknya itu. Yesus dan Bapa adalah dua pribadi, bukan satu pribadi. Ini. Nah, saudaraku semuanya, melalui perdebatan tadi antara saudara-saudara Muslim kita dengan Bu Uti Watimena beserta rekan-rekan, di sini kita semakin jelas mengetahui dan memahami sampai di mana pemahaman mereka dalam memahami konsep ketuhanan itu sendiri ya. Karena dari tadi kalau kita perhatikan, Bu Uti Watimena ini selalu meminta dalil-dalil yang harus detail ya, sesuai keinginan pemikirannya. Sementara kalau orang yang menyadari bahwa Al-Quran tersebut adalah firman dari Allah, perkataan Allah ya, maka tentunya bahasa atau kata-kata yang digunakan tidak akan sama dengan kita manusia, apalagi ketika Allah SWT ingin menjelaskan sesuatu, tentu tidak mungkin seperti yang ada di dalam imajinasi kita, apalagi seorang Bu Uti Watimena, seorang perempuan ya, mungkin sudah terbiasa dengan catatan belanjaan pasar ya. Jadi setiap apa yang mau dibeli harus jelas catatannya menurut barang yang mau dibeli. Nah, kalau seperti itu cara pemahamannya, jelas tidak akan pernah mereka memahami perkataan atau firman Allah SWT, apalagi untuk mengetahui apa maksud dari ayat-ayat tersebut. Jadi kemudian juga cara fikir mereka sebenarnya sangatlah dangkal ya, artinya pemikiran yang terkurung, sehingga tidak bisa melihat bahwa kekuasaan Allah SWT itu maha luas ya, sehingga mereka tidak bisa menerima sesuatu yang tidak kelihatan, yang tidak nampak, itu dikatakan ada. Nah, inilah yang tidak bisa mereka memahaminya, seperti halnya kita umat muslim, bahwa setiap yang tidak kelihatan, tidak kedengaran, itu belum bisa dipastikan tidak ada ya. Karena banyak hal di dunia ini yang bisa kita buktikan seperti itu baru ciptaan dari Allah SWT ya. Apalagi untuk mengenal wujud dari Allah itu tentu kita sebagai makhluk ciptaan adalah mustahil. Nah, mudah-mudahan apa yang mereka perdebatan tadi ada nilai-nilai positif yang mungkin bisa kita ambil pelajaran, dan yang negatif yang tidak sesuai dengan ajaran Islam, syariat Islam, tentu kita buang jauh-jauh. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.